Ya, kembali lagi dengan saya. Ini saya sengaja agak remang-remang gelap karena jujur pembahasan yang saya bahas dalam channel saya ini tepi jurang. Dalam artian bisa saja saya dilaporkan dan sebagainya. Karena saya membahas tentang pemuka agama, mengkritik mereka. Ya, nggak apa-apa. Ya itulah perjuangan. Saya ingin memperjuangkan apa yang saya rasa benar. Itu saja. Kalau kata Hamka itu, biarlah diriku miskin tapi hatiku merdeka, jiwaku merdeka. Ya itulah yang saya ikuti. Oke? Pada pembahasan ini menarik sebenarnya. Yang beberapa kali sudah saya sampaikan di media, baik media nasional maupun media lokal atau dari media YouTube, yaitu Lok News TV. Saya sampaikan begini, jika agama dijadikan sebagai alat politisasi, alat politik, serendah apa agama itu? Dan memang, jujur, yang saya lihat, agama dijadikan seperti ini, sebagai alat politik, alat untuk membungkam orang lain yang dianggap dia ini berbeda, lalu dia bungkam dengan labelisasi agama, atau mungkin dia bukan dari golongannya, dilihat kok dia bukan dari golongannya, tapi kok bisa kaya dan sebagainya, sebagaimana Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang, lalu dikriminalisasi, jadikan lagi agama sebagai alat politik. Loh, kenapa saya bahas Al Zaitun? Kenapa saya bahas Syekh Panji Gumilang? Saya bukan orang Al Zaitun, bukan, demi Allah. Dan saya bukan dari keluarga Syekh Panji Gumilang. Oke? Kalau Anda mau tahu saya, secara nasab dari laki-laki, yaitu ayah saya ini masih sampai dengan seorang kiai, menteri agama zaman Gus Dur, yaitu Mbah Yai almarhum Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Beliau kakek saya. Dari jalur ayah ke nenek, nenek ke samping. Secara tidak langsung, nenek saya adalah saudara atau sepupu dari Mbah Tolha. Dan ini valid, karena saya sudah pernah bertemu dengan beliau, Mbah Tolha Hasan. Waktu itu di Taman Kota Wisata Cibubur, kalau tidak salah. 2012 saya bertemu beliau. Selanjutnya juga, kenapa saya berani melawan yang dikatakan lembaga-lembaga suci lah bahasanya. Ya, kalau secara nasab, ya bicara nasab. Mohon maaf, saya bukan orang yang menyombongkan nasab, enggak. Kalau saya mau menyombongkan nasab, nama saya itu pakai Gus depan. Atau pakai Raden. Serius. Karena saya sendiri itu, dari jalur ayah, dari jalur laki-laki, secara mutawatir, mutawatir ini obrolan banyak orang. Kalau dalam bahasa Islamnya, yang banyak orang ini yang bisa diterima. Saya ini sampai nasab saya kepada Syekh Raden Nur Rahmat Sunan Sendang Duur Lamongan gitu. Nah, meninggalkan pembahasan nasab, kita bahas saat ini politisasi agama. Oke? Saya tidak menyalahkan ada politisasi agama dan sebagainya, tapi saya menyayangkan kenapa agama dijadikan bahan politik. Kenapa ada satu pihak dinyatakan sebagai penista agama, penoda agama, tapi satu pihak yang lain tidak dinyatakan demikian? Apa karena segolongan? Apa gimana? Jujur, saya dari awal membahas Syekh Panji Gumilang. Karena saya melihat ini adanya pola kriminalisasi dari awal. Karena saya sudah tahu, ketika adanya Syekh Panji Gumilang diisu-isukan sebagai penista penoda agama, ada lagi yang lebih parah pada saat itu, bulan Juli. Ada salah satu pernyataan yang kurang lebihnya menyatakan seorang tokoh capres sebagai Imam Mahdi
atau titisan lah bahasanya. Terserah lah. Intinya begitu. Dan beliau ini menyampaikan, seorang pemuka agama ini menyebutkan bahwa saya mendeklarasikan untuk mendukung ini karena bagi saya ialah Imam Mahdi. Dan siapa yang melawan, menolak, maka Dajjal. Subhanallah. Ini memangnya tidak mengganggu keimanan kita ya? Coba saya tanya. Ini MUI kemana MUI ini? Kok nggak ada gerakan seheboh melawan Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun? Kemana MUI? Terus yang terbaru ada lagi, beliau ini menisbatkan, mengatakan, kalau saya salah mohon maaf, dan silakan cek kembali jika masih ada itu pernyataannya, bahwa Bung Rocky Gerung yaitu dinisbatkan sebagai penyampai pesan Allah atau Rasulullah. Ngeri sekali. Walaupun saya tahu secara harfiah, secara bahasa, Rasulullah itu adalah risalah, penyampai pesan. Tapi kalau ini dipahami secara awam, ini berbahaya, Pak. Yang saya herankan begini, kenapa dari awal kasus Syekh Panji Gumilang dan penodaan agamanya ini ada standarisasi ganda kok? Kenapa Bang Panji yang harus dikriminalkan? Memangnya ada Bang Panji menyatakan, saya Imam Mahdi? Nggak ada loh, beliau bilang begitu. Apalagi Bang Panji bilang, oh Soekarno itu Rasulullah. Nggak ada bilang begitu. Tapi kenapa harus dikriminalkan, harus dipenjarakan, dan lain sebagainya? Itu kenapa? Dan kenapa MUI yang katanya A'immatul Ummah, Khodimatul Ummat, sebagai pelayan masyarakat, membendung dari paham-paham yang demikian, kok diam saja? Ya, ini tolong ya sampaikan video saya ini kepada pihak MUI. Kenapa? Ini yang saya sampaikan adalah kebenaran. Kalau kau memang mengaku sebagai khodimatul umat, pelayan umat, ya jujur dong. Jangan salah satu pihak yang kau kriminalkan, yang kau berikan fatwa, yang kau sampaikan pesanmu di media nasional, yang berujung apa? Pengadilan jalanan. Aduh, ya Allah, ya Allah. Sampai jujur kadang-kadang, ya Allah, miris saya melihatnya ini. Dan tolong dari video saya ini, sampaikan jika teman-teman ada kontak dari Pak Basuki Cahayapurnama atau Bang Ahok, tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada beliau. Karena bagaimanapun ketika saya SMA, saya turut terlibat untuk aksi melawan Bang Ahok saat itu. Tolong sampaikan video saya ini kepada beliau. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada beliau. Yang pertama, saya masih bodoh. Yang kedua, saya tidak tahu, saya kurang literasi. Dan yang ketiga, saya termakan politisasi agama. Tolong sampaikan video saya ini. Saya mohon maaf. Dengan segala kerendahan hati saya dan ketulusan hati saya kepada Bang Ahok. Ya. Ya Allah. Kembali lagi tadi pernyataan seorang pemuka agama, Thoriqoh, menyatakan Rocky Gerung sebagai Rasulullah. Kalau kita bahas secara permasalahan dengan Bang Panji Gumilang, dengan apa yang disampaikan Bang Panji Gumilang dengan seorang pemuka agama ini sungguh jauh berbeda. Bang Panji Gumilang bermain di ranah penafsiran, yang dimana semua orang itu, orang mukmin, orang muslim, yang diberikan Allah suatu ilham, pemahaman untuk mampu menafsirkan, dipersilahkan. Dan penafsiran yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang tidak sampai merubah akidah, tidak sampai merubah usul. Kecuali ada pernyataan Bang Panji menyatakan dirinya sebagai Rasul. Itu baru. Ini nggak ada kok sejauh ini. Ya. Selanjutnya, perihal pernyataan pemuka agama tadi, mungkin pernyataan ini dilontarkan, disampaikan untuk golongannya, atau bahasanya yang sudah ditalkin. Lalu apa bedanya dengan Bang Panji? Bang Panji juga menyampaikan di ranah akademik, sivitas akademik, yaitu Al Zaitun. Kok dibeda-bedakan? Kok ada standarisasi ganda? Jika pihak sana menyatakan bahwa, oh, walaupun Bang Panji secara ranah akademik
Al Zaitun tapi disampaikan di media sosial yang membuat kegaduhan. Loh, memangnya pemuka agama itu nggak disampaikan di media sosial? Itu saja. Kenapa dia nggak ada kegaduhan? Apa mungkin ini kasus Bang Panji ini pesanan? Pesanan segelintir orang, segelintir oknum, dan sebagainya. Untuk menahan Bang Panji. Membina Al Zaitun. Dalihnya begitu. Padahal memang garong-garong sebenarnya. Ya Allah, ya Allah. Dan saya juga menyayangkan loh begini. Pernyataan dari seorang pemuka agama. Mengapa dari tadi saya menyebut pemuka agama, tidak menyebut namanya? Karena bagaimanapun saya tetap menghormati beliau. Beliau lebih tua dari saya tetap menghormati. Dan pernyataan beliau tentang Rasulullah kepada Rocky Gerung atau penisbatan Imam Mahdi kepada salah satu capres, ya sah-sah saja bagi saya. Itu hak bagi mereka. Karena saya tidak mengkritik dia. Yang saya kritik ini adalah lembaga yang katanya mengayomi kumpulan dari umat-umat Islam yang lain, yang katanya lembaga yang dipercayakan oleh umat untuk menjaga akidah umat. Kan gitu saja. Ini yang saya kritik dia ini. Tapi kok dia diam 1000 bahasa, ada persoalan ini. Kalau mau fair-fairan, sampaikan dong ke media nasional. Jangan gara-gara kasus Bang Panji jadikan sebagai bola panas. Jadikan sebagai penggorengan isu. Jahat sekali Anda. Bahkan dari awal ini ya, jujur, saya sudah melihat ini kasus penggorengan, kriminalisasi, adanya standarisasi ganda. Loh, kenapa saya bilang begitu? Begini, ketika ada seseorang yang mendukung Bang Panji, membela Bang Panji, membela secara haknya ya, hak di mata hukum, ada suatu penisbatan, suatu sebutan kepada para pembelanya, termasuk yang saya alami. Sebagai apa? Pembela penista, sebagai orang NII dan sebagainya. Kan kurang ajar begitu. Tapi ketika kita membela atau ada orang yang membela, contohlah Bang Rocky Gerung kemarin, yang lagi ramai di media nasional itu persoalan menghina Jokowi, menghina Pak Presiden, dugaannya kan begitu. Itu yang membela dikatakan sebagai pembela akal sehat, pembela akademisi dan sebagainya. Kok bisa begitu? Kenapa? Gitu loh. Padahal dua orang ini bermain dalam tatanan yang sama, hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan hak untuk berpikir. Kalau kita kembali kepada sampai adanya penisbatan Rocky Gerung sebagai Rasulullah oleh pemuka agama, ini kan berbahaya. Oke lah itu disampaikan di kalangan mereka, tapi kan divideokan, didokumentasikan, disebarluaskan di media nasional, di media sosial. Ini kan juga kegaduhan nantinya kalau orang awam yang melihat. Loh, kenapa itu yang lembaga yang katanya khodimatul umat itu kok diam-diam saja? Kenapa? Apa karena satu circle bahasanya? Kenapa diam? Kok nggak ada pernyataan setegas kepada Bang Panji? Ya kalau begitu, kasus Bang Panji ini mainan aja buat kalian itu. Jahat sekali ya, agama jadikan sebagai alat politik. Mau sampai kapan begitu, Pak? Makanya pantas saja sahabat-sahabat kita, orang Yahudi, orang Kristen, Nasrani, lebih maju daripada orang Islam itu sendiri. Karena sahabat-sahabat kita sudah menjadikan sebagai ranah agama ini ranah pribadi. Gak usah perlu hubungan agama dan negara dan sebagainya. Memang agama itu penting dalam negara, tapi sebagai pembentuk kualitas diri, pembentuk kualitas SDM dalam masyarakat. Bukan sebagai ajang untuk mempolitisasi, bukan sebagai ajang untuk kriminalisasi. Oleh karena itu saudara-saudara kita, saudara seiman lah bagi saya itu. Kenapa saya mengatakan seiman? Bagaimanapun dia ibadahnya, tapi dia tetap menyembah Tuhan. Bagi saya seiman. Itu dia itu sudah memisahkan antara ini.
Janganlah kau jadikan persoalan agama untuk mempolitisasi orang lain, jangan. Janganlah kau jadikan agama sebagai alat kriminal kepada orang lain, jangan. Dan kalau kita buka sejarah, ajaran yang digunakan oleh teman-teman kita, saudara seiman kita di Yahudi dan Nasrani itu adalah budaya kita, budaya orang Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Kan begitu. Loh, kenapa saya bilang begitu? Kalau kita buka sejarah, Martin Luther, semoga Allah meridhoinya, dan semoga Allah tempatkan dia dalam surganya. Beliau ini secara tidak langsung adalah orang besar yang mengajarkan ajaran besar dari Nabi Muhammad, yaitu apa? Kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Gitu loh. Marx, beliau juga orang besar. Dan saya mendoakan semoga beliau ditempatkan dalam surganya Allah. Kenapa? Karena beliau berusaha menuangkan pikirannya untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Untuk menjaminkan keadilan sosial. Bukankah itu ajaran Islam? Ya, ini tolong nasihat saya kepada orang-orang Islam ini. Gitu loh. Gigi Rousseau, Voltaire, yang berjuang untuk hak persamaan di Perancis, hak kebebasan berpendapat. Itu semua, kalau kata Hamka, termotivasi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, gitu. Dan tadi kalau kita membahas pernyataan pemuka agama menyatakan dia ini sebagai Rasulullah, sah-sah saja. Terserah mau mengatakan diri sebagai Rasulullah, sebagai Tuhan sekalipun, saya mah bodo amat. Itu kan kebebasan dia. Ya. Tapi yang saya sayangkan, kenapa tindakan yang katanya lembaga, yang katanya sebagai mitra pemerintah, yang katanya tugasnya khodimatul ummah, ya, kok diam-diam saja, ya. Tolong. Apa karena satu golongan? Apa karena satu frekuensi? Apa karena satu circle? Sehingga kalian hanya mengkritisi, mengkritik, menfatwakan, menghukumi orang yang tidak segolongan dengan Anda. Kalau begini terus, teman-teman semua, saya khawatir loh. Akan jadi apa agama Islam ini? Ya. Jika agamanya terus-menerus dijadikan sebagai alat politisasi. Tolong itu camkan omongan saya. Aduh, ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Ya itu ajalah video kali ini. Mari sahabat-sahabat saya yang seiman, baik itu Islam, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, baik itu Buddha, Hindu, lain sebagainya. Yang penting engkau masih bertuhan, masih menyembah Tuhan. Mari kita jadikan ya agama sebagai alat penyatu kita. Jadikan agama sebagai jalan perdamaian. Oke? Jika agama tidak memberikan jalan perdamaian, maka wajar timbullah orang-orang yang tidak bertuhan, tidak beragama. Wajar. Oke? Dan juga saya harap semoga kita mampu menjadikan politik nanti 2024 Pilpres menjadi politik yang jauh dari politisasi agama, politisasi identitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.